Jadi seneng banget kemarin gue tuh sengaja datang ke Medan untuk melihat secara langsung perjuangan Aisyah dengan tim DKI juga. Serta sebelumnya tim Dresas dari DKI juga, tim kuda Dresas itu dapat medali emas. Begitupun dengan Acu dapat kayak lupa perak apa emas gitu. Nah untuk jumping itu kemarin hari Senin, gue ngumpet-ngumpet dari Minggu malam gue udah pergi nginep di hotel. Beda kalau Aisyah kan di apartemen bareng istri gue juga bareng timnya. Gue di hotel sendiri bareng Jalu ikut. Tim kantor gue juga ada beberapa ikut gitu, tim dokumentasi juga. Sekarang liputan. Di mana mau? Oh, Allahu Akbar. Ini ngasih surprise ya. Manajer gue ulang tahun. Ngasih surprise ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 34 tahun. Iya. Sudah berapa belas tahun nama gua? 16 tahun dari umur 20 tahun bareng gue ini pakai infotainment loh. Luar biasa loh. 16 tahun mendampingi aku. Dimulai dari asisten, kemudian jadi road manager. Dari asistennya asisten. Oh iya, gue punya asisten. Asisten gue kan mentor ya. Harus punya asisten, jadi asistennya asisten. Kemudian jadi asistennya. Kemudian jadi road manajernya. Kemudian jadi manajernya sekarang. Nomor 1 di dunia akhirat. Masya Allah. Happy birthday Awan, ini persembahan dari teman-teman family 136 tahun. Oke. Mas Awan gimana dikasih surprise sama Irfan? Boleh tiup dulu gak sih? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sini dong. Gabung dong, gabung. Sini, gabung. Sama tim family. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Pokoknya doa yang salah satunya adalah semoga Family 100 tetap jadi nomor 1 tayangannya di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yeay. 36 loh ya. Iya, 36 ya. Iya. 4 4 tahun lagi dia 40 tahun loh. Iya, betul. Ini produser saya, ya ini juga baru ulang tahun. Iya. Ini produser saya, ya. Ini juga baru ulang tahun. Ini kenapa pada ulang tahun ya? Iya, Banyak benar. ulang tahun ya. Ulang tahunnya September ya. Iya benar. Ya, ini mau nikah. Bebas Awan ya. Terima kasih. Mas Awan gimana nih dikasih surprise sama Irfan? Nggak nyangka sih karena Irfan tuh kan di tengah kesibukannya tuh hampir tidak pernah memikirkan orang-orang seperti saya gitu ya. Karena Dan biasa lu yang mikirin gue terus. ini ternyata dalam kesibukannya beliau terselip nama saya di pikirannya Irfan tuh terkejut banget sih. Karena ini gue jarang-jarang ngasih kejutan bareng Awan. Jadi kejutan itu sebetulnya tadi malam. Jadi tadi malam tuh kita baru pulang dari Medan ngelihat Aisyah tanding, mendarat di Jakarta tuh jam setengah satuan gitu. Nah orang kantor sampai setengah 2 belum pada pulang kantor, ngumpulin buat kejutan dari buat Awan. Itu gue juga ngeinstruksiin baru siang. Jadi sering Awan ngasih kejutan buat gue yang jarang ngasih kejutan sama Awan karena aduh nggak sempet, karena bukan apa-apa ya ketahuan sama dia juga kan keuangan lewat dia semua, jadi kan ketahuan transaksi gitu. Jadi happy birthday Awan, mudah-mudahan bahagia terus, sehat terus. Amin. Sehat-sehat ya. Iyalah, iya. Ini udah berjalan berapa tahun dan suka dukanya seperti apa? Sama Irfan tuh kan udah 16 tahun, suka dukanya apa ya? Banyak sukanya sih dibanding dukanya. Kalau dukanya paling ya biarlah kita tahu, yang tahu kita aja ya kalau duka. Kalau sukanya ya saya berdiri di titik ini ya berkat beliau. Sukanya salah satunya Ya karena dia juga kerja keras juga, tapi dia bedanya dengan yang pernah kerja dengan saya, salah satunya karena dia tuh nurutnya adalah ayo investasi, misal beli mobil, beli rumah, apartemen gitu-gitu, dan dia nurut sampai nikah.
gitu. Sampai segala macam dia melakukan apa seperti yang saya lakukan selama ini gitu. Betul. Jadi teman-teman dia juga yang berjuang banyak kan. Awan tuh dari Madura datang ke Jakarta niatnya jadi artis, kemudian jadi penonton bayaran dulu. Di penonton bayaran tuh saya tadi cerita jadi asistennya asisten dan lain-lain. Itu tuh nggak mudah, tapi ya dia tuh terus tekun gitu sampai bisa sekarang tuh mempekerjakan banyak orang, membahagiakan banyak orang juga. Saya udah punya 1 anak, istri, bentar lagi bulan depan mau mengumrohkan seluruh keluarganya loh. Amin. Itu luar biasa loh. Iya udah kekumpul. Ini yang nyiapin kue Irfan sendiri atau sudah? Oh enggak lah, nggak mungkin saya. Jadi tim kalau ini sih dari Family 100. Tim Family 100 itu udah keluarga banget ya. Jadi tadi pas di setelah syuting itu kuenya mau yang mana, udah yang mana aja lah gitu. Gue lagi suruh milih, mana pernah sih gue milih, nggak bisa gitu lah. Begitupun kejutan yang tadi malam juga gue tuh ke tim gue, tolong bikinin surprise nanti malam bla 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 jadi gitu. Ya gue mah tim ini aja, tim ide aja, pelaksana bukan gue. Nah kalau Awan tuh biasanya tim idenya dia, pelaksananya dia dan lain-lain seperti itu. Mas Awan mungkin harapan dan doanya seperti apa? Harapannya ya semoga Entertainment loh ini. bener. Pokoknya semoga sehat aja biar nanti bisa bekerja terus sama Irfan sampai Amin. akhir hayat. Amin. Karena kita tuh saling meloyalkan diri, karena kita tuh apa ya Wan ya? Tidak perhitungan. Ya terus kita saling mengabdi lah gitu. Maksudnya kebahagiaan gue kebahagiaan dia, begitupun sebaliknya, begitupun kesedihan kita ya gitulah ya Wan ya, cukup kita tahu ya Wan ya. Bahkan dari mata aja kita udah oke, Pak. Iya cuma tak kita udah tahu gitu ya, pokoknya gitulah. Sampai saya happy birthday Awan, mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Selalu jadi orang bermanfaat untuk banyak Amin, orang. amin, amin. Amin. Happy birthday Awan. Jadi seneng banget kemarin gue tuh sengaja datang ke Medan untuk melihat secara langsung perjuangan Aisyah dengan tim DKI juga. Serta sebelumnya tim Dresas dari DKI juga, tim kuda Dresas itu dapat medali emas. Begitupun dengan Acu dapat kayak lupa perak apa emas gitu. Nah untuk jumping itu kemarin hari Senin gue ngumpet-ngumpet dari Minggu malam, gue udah pergi nginep di hotel. Beda kalau Aisyah kan di apartemen bareng istri gue juga bareng timnya. Gue di hotel sendiri bareng Jalu ikut, tim kantor gue juga ada beberapa ikut gitu, tim dokumentasi juga. Hanya udah pergi ke sana. Pertandingan pertama gue nggak berani datang ke lapangan karena Aisyah tuh kalau ada bapaknya itu suka was-was, suka kikuk gitu. Akhirnya yang gue selalu cerita, akhirnya gue udah di Medan, terus gue udah gitu juga gue tinggal di mobil, terus gue liatnya live streaming. Aduh ini ngapain sih, gue cuma lihat live streaming. Dan pas saat itu Aisyah juga belum terlalu bagus tampilnya karena katanya terlalu nervous banget, yang pertama. Yang kedua dia itu di sepanjang latihan lebih dari hampir 2 minggu itu tuh dia tuh banyak orang yang menyapa dia, banyak yang suka sama dia juga, banyak fansnya lah istilahnya gitu. Ya Aisyah gitu, jadi wartawan juga banyak wawancara dia ladenin. Sampai dia tuh kalau udah capek tuh dia sampai ngumpetnya tuh di kandang kuda, tiduran di kandang kuda gitu pakai kursi. Karena diselamatin supaya bisa istirahat. Nah pas di hari hanya juga dia pas lagi siap-siap pakai sepatu gitu, tetap orang-orang pada Aisyah boleh foto nggak? Iya bentar ya. Dan dia tetap berusaha nice. Tapi dia tuh pengen fokus tapi dia lagi nggak bisa. Sampai masuk ke lapangan pertandingannya juga kan banyak yang nyapa-nyapa. Dia masih lihat kiri kanan, masih respon. Jadi nggak fokus. Tapi bukan salah fansnya juga, bukan salah pendukungnya juga kan, mereka juga pengen mensupport, pengen dukung. Tapi jadi nggak fokus. Pas udah gitu pas dia kurang bagus, akhirnya gue turun dari mobil, gue samperin. Terus ya menurut kabar katanya dia tuh nggak enak kalau nggak menyapa balik, kalau nggak senyum, karena kalau pernah sekali gitu aja dia lagi fokus, sombong banget. Dibilang sombong, jadinya si Aisyah tuh nggak enak kalau dibilang gitu, jadinya dia nggak fokus. Akhirnya aku peluk, aku bilang, Syah kali ini biarin aja orang ngomong apapun, fokus aja, kamu sudah ke titik ini dan lain-lain sebagainya. Aku ibaratkan dengan para bintang-bintang olahraga lainnya juga kayak Cristiano Ronaldo. Gue ibaratin sampai Cristiano Ronaldo loh. Dia tuh pasti pas tanding juga pasti banyak yang nyapa-nyapa, tapi ketika tanding fokus. Setelah itu baru menyapa mereka lagi. Kalau misal emang masih banyak yang mengeluh-elukan, itu kan harus jadi energi positif juga.
oh, nggak apa-apa tuh ya, kata dia sampai ragu, nggak apa-apa, fokus. Terus gue bilang, ayo tenang aja, wow gue nasihatin dan lain-lain. Dia sempat drop banget sampai nangis sebetulnya, tapi pas udah gitu pas yang kedua, wih, Masya Allah luar biasa, pelatihnya juga mengakui itu bagus banget dan lain sebagainya, lancar banget. Sampai akhirnya kan itu tim ya, bersama dan Rifat, Aan, itu dua atlet juga keren-keren semuanya. Dan Aisyah menyempurnakan kemenangan, akhirnya dapat medali emas. Itu gue bahagia banget. Karena perjuangan dari penampilan pertama kurang bagus ke yang kedua itu, karena yang lainnya itu ada yang kurang bagus juga. Di pertama, keduanya pasti nggak bagus lagi karena mentalnya tuh drop-dropnya. Tapi Aisyah tuh bisa merubah ke justru jadi semangat karena pelukan bapaknya Cie. Jadi akhirnya alhamdulillah lancar, semuanya juga bergembira. Dan gue juga pas lagi di podium, gue cuma memandang itu, gila gue nggak nyangka ya jadi seorang bapak dari seorang atlet yang mendapatkan medali emas di PON. Itu tuh bergengsi banget, membawa nama baik DKI Jakarta. Dan alhamdulillah insya Allah tim kuda DKI Jakarta juga mendapatkan peringkat juara umum untuk di kuda kalau tidak salah, karena banyak banget medali-medali emas yang diraih gitu. Pak, bisa dikatakan usaha tidak membuahkan hasil nih dari Iya. Aisyah sebelumnya. Kalau berbicara Aisyah mah luar biasa. Dia tuh dari pulang sekolah langsung berkuda, dari seminggu tuh 3 bisa 4 sampai 4 kali. Dia belajar berkuda tuh sampai gue kirim ke Jerman karena dipanggil oleh pelatih sana. Kemarin pelatih Jerman juga datang juga melihat secara langsung. Jadi benar-benar kerja keras luar biasa dan akhirnya membuahkan hasil. Ini kebanggaan untuk keluarga kami, keluarga buat saya, tapi juga kebanggaan untuk semua pihak juga. Mudah-mudahan kemarin juga banyak yang nelfon juga dari pihak KONI-nya, dari pihak fondasinya, mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, mempersembahkan medali emas. Dan ini juga kan bukan kerja keras saya sendiri lah, bersama dengan timnya Aan dan juga Rifat dan juga para pelatih, para groomer, dokter hewan dan lain sebagainya. Happy banget gue, saya happy itu sumpah demi Allah, Masya Allah. Jadi selamat, bangga banget aku sama Aisyah. Mudah-mudahan tidak puas di titik ini, mudah-mudahan bisa berkarir dan juga meningkatkan prestasinya lebih luas lagi. Terakhir mungkin pas Aisyah ketemu kemarin, apa yang diomongkan ke Bapak? Pas yang mana? Nih, Ya, ketemu kemarin. pas yang pertama itu ya dia itu ya yang curhat, kebingungan menghadapi harus bersikap seperti apa ketika di momen itu, karena dia lagi fokus ya kan, tapi dia banyak yang mendistract, harus merespon sapaan kepada dia dan lain-lain itu. Terus aku bilang juga, ayo saya bikin happy aja karena semuanya itu, dan ternyata under pressure banget. Pelatihnya Jalu aja sampai kan di kelas open pelatih Jalu, dia aja panik karena ternyata benar stres itu mereka tuh para atlet tuh luar biasa, karena kan beban membawa nama baik kontingennya gitu. Jadi ya udah aku bilang gitu, ayo Syah, bayangkan kamu lagi di Jerman, lagi pelatih, happy aja udah maksimal. Udah setelah itu langsung sampai manajer dari fondasinya Pak Maher itu sampai gini, semua diam, ini Aisyah mau main, ayo fokus gini segala macam. Sampai bupati saat itu sama Pak Maher suruh diam semua di tenda VIP. Gue ya makanya Bu kita diem. Karena memang ternyata ya masing-masing atlet itu beda-beda. Yang ini tuh ya memang gampang terdistract ya, tapi itu resikonya. Tapi alhamdulillah sih pas kedua itu dia lebih fokus lagi. Wih, sampai pelatihnya ini terbaik dari yang pernah Aisyah lakukan. Keren. Dan juga perjuangannya itu adalah salah satunya karena Jedinanya itu kan, kalau berkuda itu berjuang itu 2 atlet, si hewan dan juga si manusia. Kudanya dengan ridernya, Jedina dengan Aisyahnya kalau saat itu. Jedina itu sama Aisyah itu pernah ada pengalaman buruk 2 tahun lalu di Kejurnas. Pernah jatuh si Aisyahnya karena baru kenal dengan Jedinanya juga. Dari situ mereka benar-benar sama saling kapok, saling takut. Aisyah takut naik Jedina juga was-was kalau dinaikin Aisyah karena pernah ada pengalaman buruk seperti itu. Perlu proses setahun untuk mendekati, kemudian 2 tahun kemudian dari jatuh 2 tahun lalu itu bisa menghasilkan medali emas. Itu sih prestasi, karena enggak instan dapat kuda bagus gitu. Jadi kudanya udah bagus, atletnya sudah bagus, tapi ada pengalaman buruk karena pernah jatuh. Itu yang luar biasa, dan Aisyah bisa mengalahkan itu semuanya jadi yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan pengalaman lebih baik lagi nantinya. Thank you.